Ketika kalian terlalu reaktif ya, seperti reptil itu kan cepat banget kan. Sudah kan akan kesulitan tuh dapat jodoh. Kadang akan kesulitan untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Halo, kembali lagi bersama saya Fahmi, founder dari komunitas Menemui Jodoh. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih kok orang itu ada yang kesulitan dalam hal menjalin relasi dengan seseorang. Ya, salah satu faktor penyebabnya adalah mereka terlalu bertindak secara reaktif, secara impulsif. Gitu ya. Biasanya cewek itu eh, tindakan reaktif dan impulsifnya itu biasanya orang cewek-cewek yang melekat itu adalah dengan cara posesif. Dia terlalu posesif sama pasangannya, sehingga si pihak cowoknya itu nggak nyaman ya ketika berada di dekat cewek yang terlalu posesif. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Ya, mengapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena ada penurunan ya kualitas dari braking system kita. Ya, ada yang namanya braking system. Braking system itu adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, untuk tidak bereaksi. Kenapa kok itu bisa turun? Ya karena ada penurunan juga di organnya. Organnya apa? Organnya adalah prefrontal cortex namanya. Otak kita di bagian depan sini. Itu adalah otak mamalia kita. Ya, jadi itu adalah otak yang mengendalikan reaksi kita sebelum kita bereaksi. Kenapa kok bisa rusak prefrontal cortexnya? Ya karena pola hidup yang membuat kualitas dari prefrontal cortex itu rusak. Jadi ketika gaya hidupnya salah, maka kualitas dari prefrontal cortexnya juga akan melemah. Ya, sehingga yang dominan apa? Yang dominan adalah otak reptil. Otak reptil adalah otak yang ada di bagian tengah otak kita ini. Ya, ketika ada kita berpikir bahwa itu adalah hal yang berbahaya, dia langsung bereaksi dia. Ya, otak reptilnya langsung aktif, mamalianya tidak bisa ngerem. Ya, harusnya mereka itu bekerja sama tuh. Ketika melihat satu fenomena, dia akan menganalisa. Yang analisa ini sebenarnya otak mamalia ini atau prefrontal cortex ini. Dia akan menganalisa dulu. Ya, apa tindakan yang harusnya aku ambil. Ya, dia ngerem dulu, dia menganalisa, mengamati, ya. Setelah itu baru dia mengambil tindakan yang tepat. Nah, gaya hidup kita selama ini, masyarakat modern tuh membuat kualitas dari prefrontal cortex kita tuh rusak. Gaya hidup yang membuat prefrontal cortex kita rusak. Yang pertama adalah stres. Ya, stres itu membuat langsung rusak tuh. Ya, rusak prefrontal cortex. Kenapa stres itu bisa terjadi? Ya, kalau di ranah kesadaran, ya, stres itu bisa terjadi karena kalian tidak bisa membedakan antara kondisi dan pikiran. Ya, kalian tidak bisa melihat bedanya antara kondisi, ya, fenomena yang terjadi sama pikiran. Akhirnya kalian stres, ada gap di situ, gapnya terlalu jauh. Aku maunya seperti ini, tapi kondisinya seperti ini. Itu yang membuat kalian stres. Ya, perbedaan antara ekspektasi dengan realita. Jadi itu adalah salah satu pentingnya kalian bisa belajar kesadaran supaya apa? Supaya kalian bisa melihat semua realita apa adanya. Ya, dan tidak terlibat sama apa yang ada di kepala kalian itu, di pemikiran kalian. Yang kedua adalah kelelahan mental. Ya, kelelahan mental tuh bisa jadi terjadi karena terlalu kerja keras gitu ya. Kalian terlalu memforsir tenaga kalian, ya, energi kalian untuk bekerja secara keras. Ya, tapi kalau kerja kerasnya sebenarnya diimbangin dengan praktek-praktek mindfulness, sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Dan kerjalah sewajarnya, ya, dari pagi sampai sore. Ya, setelah itu apa? Istirahat. Ya, tapi ada juga tuh ya gaya hidup yang membuat kita tuh kelelahan mental. Ini penyakit masyarakat orang modern zaman sekarang nih. Apa? Scrolling HP. Ya, scrolling HP. Kita scrolling itu nggak sadar aja kalian ya. Mental kita capek tuh. Kita melihat banyak sekali informasi. Kita melihat, wih, orang itu enak banget ya, aku nggak kayak seperti itu. Itu lama-lama mental kalian lelah itu. Banyak informasi, ekspektasi dibangun terus, tapi kita tidak diimbangi dengan membangun kualitas diri kita. Yang ketiga adalah adiksi. Ya, apapun itu adiksinya. Entah itu kalian adiksi gula, pornografi, adiksi kayak tadi tuh sosial media, itu yang menciptakan adiksi itu ngerusak kualitas dari prefrontal cortex kita. Terus apa? Banyak, semua adiksi ya. Alkohol gitu-gitu, kopi gitu.
sesuatu hal yang membuat adiksi ya sebenarnya adalah sistem kerja otak kita tuh dikondisikan untuk lari dari permasalahan melalui adiksi ya. Kalau ibaratnya prefrontal cortex itu adalah sebuah tisu kayak gini ya, ketika kalian ada permasalahan datang nih, terus kalian langsung lari dengan cara melakukan apapun yang kalian candu gitu ya, entah itu ngopi, itu ngerokok, nonton porno gitu ya, langsung ngerobek, langsung turun nih kualitas dari braking system kalian. Misalkan jadi tinggal segini, ini habis gitu ya. Terus ada masalah lagi, terus kalian melakukan adiksi lagi, langsung tereliminasi dia. Ada masalah lagi, kalian bikin adiksi lagi, kalian lakukan adiksi apapun itu ya, hancur lagi dia. Robek, lama-lama nanti tinggal segini braking system kalian ya, lama-lama habis. Ini yang membuat kalian reaktif ya. Kalian perlu sadari ini, perlu sangat-sangat kalian sadari itu. Nah, terus gimana caranya? Ya rubah pola hidup kalian ya. Salah satu untuk meningkatkan kualitas dari braking system kalian ini atau prefrontal cortex ini, olahraga ya, olahraga. Yang kedua adalah kalian latihan mindfulness ya. Apa itu latihan mindfulness? Banyak, kalian cari aja di YouTube ya, latihan meditasi dan sebagainya ya. Yang ketiga, kalian bisa meditasi menggunakan audio dengan gelombang otak theta ya. Kalau di program menemui jodoh itu udah aku kasih beberapa ya, ada tiga jenis video ya. Yang pertama tentang bagaimana kalian ngezoomin emosi, itu gelombang otak theta ya. Audio ultimate energy juga gelombang otak theta, sama inner child gelombang otak theta ya. Ketika kalian tidak bereaksi atas emosi yang keluar ya, dengan latihan-latihan yang aku berikan di program menemui jodoh itu ya, maka kualitas dari prefrontal cortex kalian itu kan meningkat ya. Braking system kalian juga akan terupgrade, sehingga kalian tahu nih ke depannya ketika kalian menjalin hubungan dengan seseorang, kalian tidak akan lagi bertindak secara impulsif, reaktif, posesif ya, apapun itu yang membuat pasangan kalian nggak nyaman. Impactnya apa ya? Kalian nggak akan ditinggal lagi tuh, nggak akan ditinggal sama pasangan kalian. Seperti itu. Ini rahasia dapurnya dari program menemui jodoh. Bagaimana aku menciptakan satu program yang holistik ya, supaya kalian tuh bisa terupgrade tuh kualitas dari being kalian, well-being kalian. Setelah itu ya tinggal kalian jalanin aja kehidupan kalian sehari-hari apa adanya. Ridho aja dengan apapun yang Allah berikan kepada kalian di sini saat ini sekarang. Karena ketika kalian ridho, ini dalam ranah spiritual ya, ketika kalian ridho, Allah juga ridho. Sudah selesai, beres. Nanti jodoh kalian akan datang sendiri. Allah akan menuntun jodoh kalian ke kehidupan kalian ya, tanpa mengabaikan kualitas dari well-being kalian dan doing kalian. Kalau dalam hal di sini nih, doingnya adalah kalian bersosialisasi ya, tetap harus bersosialisasi ya, meluaskan jaringan. Dan komunitas menemui jodoh adalah komunitas yang aku bangun untuk menjadi wadah kalian supaya kalian bisa bersosialisasi, punya teman baru gitu ya, memperluas jaringan. Jadi kalian harus sadar banget, tingkatkan kualitas dari braking system kalian, kembalikan kualitas dari prefrontal cortex kalian, otak mamalia kalian yang ada di depan ini. Supaya apa? Supaya otak reptil kalian itu tidak mendominasi. Ketika kalian terlalu reaktif ya, seperti reptil itu kan cepat banget kan, sudah kan akan kesulitan tuh dapat jodoh. Kadang kan kesulitan untuk menjalin hubungan dengan seseorang karena kalian terlalu bereaksi. Orang kan nggak nyaman dengan kalian ketika kalian terlalu reaktif. Oke, itu aja ya. Kita nanti akan ketemu di hari Sabtu untuk Q&A. Saya Fahmi, saya founder dari komunitas menemui jodoh. Sampai jumpa di video selanjutnya.